Halo sahabat Unrika. Hai sahabat Unrika. Kita jumpa lagi nih di podcast Unrika TV. Nah, ini di episode yang kesekian nih. Udah banyak sih episodenya ya. Mungkin yang mengikuti podcast Unrika TV yang rajin, yang udah nge-subscribe, menekan tanda lonceng pasti udah mengikuti terus nih episode-episode kami. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa seperti biasa. Mungkin yang sering bertemu tapi tak kenal dan masih di tema yang sama, mengenal lebih dalam atau ketua lembaga menyapa. Apa sih ketua lembaga itu? Nah, ini di sini sudah kedatangan tamu istimewa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin sahabat Unrika notice nih pakai pada masker nih. Kita emang Batam lagi zona merah. Jadi untuk mengikuti protokol kesehatan kita tetap menggunakan masker. Baik, kita menyapa dulu nih dari ada 3 lembaga di Unrika itu. Ada LPPM, kemudian ada LPMI, kemudian ada Language Center LC. Kita mungkin mengenal dulu nih, ada perempuan satu-satunya di Ladies ketua first. lembaga ya, Ladies First. Silakan dulu Ibu, siapa Bu namanya? Halo sahabat Unrika, saya Nailul Himi Hasibuan, boleh dipanggil Bu Mimi. Saya dosen di pendidikan matematika. Ya, mungkin Ya, itu Ibu aja. Mimi. Ibu Mimi pasti sering berjumpa ini dari teknik, ekonomi, prodi-prodi lain pasti Ya, pernah ketemu. kan. Lanjut berikutnya ada Bapak siapa Pak? Hai sahabat Unrika, saya Ramses. Kebetulan ditugaskan oleh Pak Rektor pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan pada fakultas saya ada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan pada prodi Pendidikan Biologi. Pasti Dari Kak. Mesir Pak ya? Dari Ya, dari Mesir. Ramses. Ramses berapa Pak? Baik, beliau mungkin kalau sahabat Unrika yang pernah anak KKN nih ya pasti pernah ketemu ke ruangan LPPM, jumpa dengan beliau. Oh, ternyata beliau ketua LPPM ya ternyata gitu. Lanjut ke Bapak berikutnya. Oke. Yang terima namanya kasih. berbeda dengan nama panggilannya. Sahabat Unrika, terima kasih. Nama lengkap saya Salehudin, cuman biasa dipanggil Solah. Iya. Di sini saya katanya presenter barusan itu ketua Language Center ya Language Pak. Center. Ya, dari tahun 2015 insya Allah. Kemudian di sini saya dosen tetap juga. Kemudian fakultas saya itu kebetulan sama ya dengan Pak Ramses sama Bu Mimi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Orang escape semua ini. Ya, kebetulan. Pemborong semua. Iya nih borongan. Di LC. Nah, mungkin lokasi ya Pak. Kita mulai dari Pak Ramses dulu. Kalau LPPM itu mungkin kalau yang sudah tahu di depan ya, sampingnya LC, kemudian sampingnya lagi ada LPMI. Nah, jadi sebenarnya tuh kita mulai dulu. Kenapa sih ada lembaga? Jadi selain ada fakultas tuh ada lembaga. Terus mungkin istilah lain tuh ada rektorat gitu ya. Kalau rektorat kan jelas ya ada memang tempat rektor, kemudian wakil rektor. Nah, apa sih fungsi lembaga di suatu perguruan tinggi? Mungkin Ya. siapa dulu? Pak Ramses dulu. Siap. Intinya adalah kenapa ada lembaga itu adalah untuk mengimplementasikan semua kebijakan rektor. Nah, terkhusus dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) itu mengkhususkan atau membantu semua program kerja pada rektorat atau rektor pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Sebenarnya intinya menjawab itu. Itulah makanya ada lembaga ini Ya. khusus untuk LPPM. Mungkin barangkali juga sama dengan adanya lembaga LPM. Iya. Kalau dari LPMI sendiri dia cenderung dia memelihara dan meningkatkan
Tridharma di perguruan tinggi ini menjamin mutu sesuai dengan 9 standar yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Jadi kita mengkontrolling semua mutu-mutu yang ada di internal khususnya. Seperti itu, Mbak. Jadi di perguruan tinggi itu tidak hanya menjalankan pengajaran ya, Iya. ya, tapi juga Iya, kita betul. menjaga mutu, kualitas. Mutu. Nah, salah satu apalagi kita kalau di perguruan tinggi ada namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, terus penelitian dan pengabdian gitu. Nah, kemudian kalau untuk LC Pak, kalau LC kalau Saya kedua jawab juga berarti ini ya. kalau kedua lembaga kan memang kalau kedua lembaga kan memang berhubungan dengan ketiga yang perguruan tinggi Ya. tadi, Tridharma tadi ya. Nah, kalau di LC sebenarnya fungsinya apa di Unrika khususnya? Kalau seperti tadi disampaikan sama Om Ses itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau garis besarnya seperti itu. Cuman LC ini berkata turunan gitu ya. Kesenggol. Iya. Apa Wah, itu, apa Pak? itu Pak? Mungkin minta diminum Pak. Minta diminum. Minum dulu Pak, minum Pak. Iya, coba Pak dicicipin dulu. Setelah saya ngomong sambil Iya, minum. boleh. Jadi kalau DLC itu kan lebih spesifik. Jadi karena pusat bahasa, jadi yang menjadi objek kita adalah bahasa. Jadi bahasa walaupun pada dasarnya semua bahasa sebenarnya. Cuman karena di kampus kita masih terbatas pada satu gitu, jadi bahasa Inggris itu yang menjadi job desk kita. Tujuannya sama, mengimplementasikan dari kebijakan tertentu. Sekalian meningkatkan standar lulusannya. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Jadi bagaimana lulusan kita itu ketika lulus gitu ya, itu bisa Bersaing, menjawab tantangan-tantangan dunia Ya. kerja. Dan kebetulan juga Batam ini kan kawasannya industri. Jadi salah satu selain skill language itu penting ya, Iya, bahasa ya. Inggris pastinya ya. seperti itu. Betul. Kan? Menyiapkan lulusan ya. Menyiapkan Betul. lulusan. Jadi memang ketiga lembaga ini perlu penting ya di setiap perguruan tinggi untuk menjaga yaitu tadi kualitas dari lulusan kita. Gitu. Agar lulusan kita itu Mbak bisa bersaing secara daerah, apalagi kita di perbatasan kan secara internasional itu pasti insya Allah bisa lah. Kalau boleh tahu nih ranking Unrika sekarang di mana secara nasional? Ya, nasional untuk kinerja penelitian dan pengabdian itu, untuk penelitian itu kita di klaster utama, di bawah Mandiri. Iya. Luar biasa. Mantap. Jadi yang teratas tuh Mandiri. Nah, itu kita mungkin ya ITB, IPB gitu kan. Nah, di bawah dia ada klaster utama, kita ada di dalamnya. Ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya lebih sulit mempertahankan ya Pak. Ya, Jadi di sini yang diperlukan ya sahabat Unrika itu nggak cuma mahasiswa, ada dosen juga di sini, peran penting dosen untuk berkontribusi di situ ya Pak. Ya termasuk saya. Wah, luar biasa. Jadi memang target Unrika itu tidak hanya mencari mahasiswa saja, tapi kita menjaga agar kualitas mahasiswa juga baik. Baik. Jadi balik lagi Pak ke LPPM dulu nih Pak. Jadi apa fungsi dan peran LPPM, kemudian kegiatan apa sih yang sering ada di LPPM? Ya, seperti namanya tentu kita pertama bagaimana meningkatkan kemampuan daripada dosen khususnya untuk melakukan penelitian yang berkualitas, menghasilkan inovasi dan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga bagaimana mengaktualisasikan hasil penelitian itu menjadi penerapannya untuk pengabdian masyarakat. Nah, intinya menjalankan Tridharma perguruan tinggi, kita melakukan banyak hal, terutama mendatangkan mungkin reviewer nasional gitu kan, kemudian memberikan pencerahan, penambahan kapasitas dan ilmu-ilmu baru yang mungkin kita belum pernah dengar, mendatangkan banyak profesor. Kemudian juga barangkali yang terpenting itu adalah membangun mitra
baik mitra untuk penelitian maupun mitra untuk masyarakat. Iya, betul. Ini juga termasuk mitra, Pak? Ya, barangkali ini, Pak. Ini Iya. Ini mitra juga? luar biasa. Iya Pak, ya. ini Menggiurkan. kopi anak muda ini Pak Oh, sebenarnya. iya. Jadi Halal ya? halal Pak, silakan Halal. diminum Pak. Ini enak, rekomendasi. Jadi kalau mau tahu ini namanya kopi Runa. Oh, Ya. mantap. Ya, lokasinya itu ada di Pakai apa? L ya? Iya, Runa Pak, R. Iya. Ya, Runa. Ya, Romeo, Oh. Runa. Jadi kalau anak aviari, bukan aviari sih, anak genta itu lokasinya kalau kita di Simpang Rambu ya namanya, Simpang persis Rambu. ya persis di sebelah kirinya. Jadi ada ruko Gria Prima Pasti namanya. harus itu. Oke, saya coba dulu. Ah, Biar silakan, kita sama-sama. Kita coba dulu Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya terasa kok. Kopinya terasa ya. Mantap. Mantap. Mantap kali dah. Ini memang selera anak muda. Kalau saya sih Ya. memang merasa ini ada kopinya gitu. Wah, luar Nama biasa. juga kopi Runa Pak. Ya, ini emang kopi berkualitas. Oke, karena udah ngopi saya jadi ngeblank. Jadi apa ya Pak? Kalau misalnya nih kita menurut Bapak nih sebagai ketua LPPM, menurut Bapak sudah tercapai nggak sih target kita dalam jangka waktu pendek sih? Kan kita punya Renstra gitu. Ya, sebenarnya apa yang sudah kita capai seperti kita sudah berada pada klaster utama, kemudian pada pengabdian itu kita sudah pokoknya kita sudah meninggalkan klaster binaan. Nah, tentu Karena siapa Pak? Kalau di Batam ini itu yang satu klaster sama Unrika itu ada berapa? yang utama untuk Kepri Pak tidak, cuman Unrika. Wow, luar biasa. Barangkali mungkin Sahabat ada Unrika ini harus tahu. Iya. Harus tahu namanya itu sahabat. yang apa? Barangkali saya nggak tahu. Oh. Yang negeri masih di klaster Binaan. binaan kalau nggak salah terakhir. Karena ya itu tadi saya bilang sulit untuk, mungkin sudah pernah di posisi itu tapi sulit untuk mempertahankan itu. Ya, Pak. benar. Makanya perlu kerjasama dari kita semua. Wah, mantap. Terus cakep-cakep ya. Terus kita melanjutkan nih. Jadi kan kalau ada kita semua nih kan dikontrol ya, dikendalikan Yeah. sama LPMI, sorry. Nah, di LPMI sendiri sudah sejauh mana sih capaian perguruan tinggi kita Unrika khususnya gitu? Kalau kita itu di klasternya itu nanti fokusnya ke LPPM yang controlling, kita ke internal, Ya. baru dari internal itu seluruh Ya. data kita dimasukkan ke LPPM yang submit di Silitapmas. Jadi seluruh 9 standar itu kita yang kontrol, Ya. mulai dari visi misi hingga outputnya. Heeh. Itu kan sekarang yang 9 standarnya. Nah, fokusnya di LPPM penelitian dan pengabdian. Kalau kita visi misi, keuangan, SDM hingga kemampuan sahabat-sahabat Unrika kalau kuliah di sini itu dikontrol secara internal. Apakah sesuai dengan tujuan kedepannya mereka jadi lulusan yang sangat berkualitas, insya Allah. Jangan lupa rajin belajar tentunya. Rajin belajar dan rajin menabung. Minum dulu. Diminum dulu Bu. Jadi maksud saya itu sekarang pun di Unrika kan ada 9 standar tadi kan berarti Iya. hubungannya ke akreditasi nih kan. Iya. Ya hubungannya ke akreditasi. Ya. Nah jadi sekarang capaian akreditasi perguruan tinggi kita udah apa Bu? Oh, alhamdulillah kalau dari segi institusi kita sudah B ya, Bu. Ya, udah Bu. Kalau misalnya akreditasi 9 standar terbaru, manajemen itu sudah sangat baik. Nah, yang hanya 2 prodi di Unrika yang masih C, yang sekarang lagi disusun instrumennya untuk pengajuan reakreditasi. Selebihnya prodi-prodi kita sudah B. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kenapa sih Bu ada mungkin pada nanya nih, kenapa sih akreditasi itu perlu gitu? Kenapa ada akreditasi di setiap perguruan tinggi? Oh, akreditasi itu penting, Bu, karena itulah menunjukkan kualitas kita sudah terstandar secara nasional minimalnya. Iya. Nah, internasional kita harus mengikuti ujian yang lainnya lagi untuk mencapai standar internasional. Tapi kalau nasional, jika sudah dapat B itu sudah sangat baik. Judulnya aja sekarang sangat baik, ya. bukan B lagi. Jadi akreditasi itu
penting ya untuk keberlangsungan, apalagi sekarang kan kalau zaman dulu kan apa ya, kayak ijazah palsu gitu ya. Di Undrika Ya. tidak ada. Nah, insya itu sebenarnya Allah. itu terakui kalau sudah akreditasi. terakui. Dan juga keberlangsungan suatu perguruan tinggi. Kan Ya. ada beberapa perguruan tinggi itu kan, misalnya kita dulu D3 terus mau masuk perguruan tinggi untuk melanjutkan, melihat dulu nih masih ada nggak kampusnya gitu ya. Iya. Ya makanya perlu pilih-pilih nih kalau mau milih Ya, perguruan tinggi. Itu bagian dari apa namanya ya, kalau masyarakat mau masuk ke sebuah perguruan tinggi, salah satu yang dilihat itu adalah standarnya. Ini standarnya Iya. bagus nggak? Mm-mm. Nah, baik buruknya perguruan tinggi, pemerintah sudah memberi rule mengeluarkan sertifikasi Iya. tadi. Iya. Jadi makanya jangan asal pilih kampus Ya. nih sahabat Undrika, karena memang kita perlu melihat lagi untuk keberlangsungan kita. Kalau sahabat Undrika udah nggak salah Oh, iya. pilih kampus, sahabatnya sahabat Undrika. Oh, sahabatnya sahabat Undrika ya. Oh iya benar-benar. Jadi untuk sahabat Undrika coba kasih tahu temennya. Masalah Ya benar ya. Iya. Jangan salah pilih kampus. Betul. Pastikan dulu apakah memang dia sudah terakreditas atau belum. Betul. Betul ya. Karena memang penting banget. Apalagi sekarang kalau misalnya nih kita mau ngecek kampusnya masih ada atau tidak, itu ada di PD Dikti ya Bu ya. Iya. Ya betul. Kemudian lanjut lagi. Nah disinilah peran apa ya? Jadi kan kita ada hard skill, ada soft skill. Nah kalau soft skill tuh salah satunya di bahasa, betul ya Pak? Ya. Nah jadi memang kalau teman-teman sahabat Undrika yang udah mau lulus tuh pasti yang ditagih tuh TOEFL ada lulus atau belum. Nah itu juga menunjang yang kualitas kita tadi nih. Kenapa Pak harus ada TOEFL? Kenapa TOEFL? Apa ya? Kenapa harus mencapai skor tertentu? Iya. Jadi gini Bu, kalau kita bicara soft skill ya, khususnya bahasa Iya. Inggris ya, itu mesti rata-rata orang selalu ingatnya sama yang namanya satu penyakit ya TOEFL. Jadi begitu seremnya seolah-olah gitu. Karena sebenarnya tidak seseram itu sebenarnya kan. Cuman Karena kembali- ijazah ketahan Pak, kalau nggak lulus TOEFL Pak. Ya. Nggak boleh ikut sidang malah. Oh, Iya, itu demi Iya. menjaga kualitas Kamu kita di- lebih di-upgrade baik dulu. gitu. Iya di-upgrade ya, Nah, makanya nih kita tanya ke ahlinya. Jadi salah satu implementasi dari kebijakan rektor tadi itu adalah kita berusaha bagaimana agar lulusan kita itu bisa siap pakai, Iya. bersaing di dunia internasional, khususnya sih di Batam. Gitu. Apalagi kita Memang internasionalnya deket ya Pak, sangat sekali. Kita terlalu mudah untuk ke sana kan gitu kan. 45 menit. Nah, jadi- Mereka yang baru mau go internasional, kita sudah Iya. internasional sebenarnya Pak. Kita sudah itu. Iya. Jadi kebijakan itu gitu kan untuk membuat standarisasi yang tepat tadi Pak Ramses sama Bu Bini sampaikan. Jadi memang linknya itu satu, sama. Iya. Iya. Kemudian apa pentingnya? Ya karena kita mau bersaing. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari awal. Salah satunya betul. ya mahasiswa ketika mau lulus ya mau menjadi wisudawan harus sudah lulus tes TOEFL tersebut dengan skor rank tertentu ya, skor tertentu. Betul, memang kalau sekarang mau nggak mau sih, siap nggak siap, salah satu yang ditanya kemampuan kita dalam berbahasa, apalagi Betul. bahasa Inggris gitu ya. Apalagi kalau di Batam itu rata-rata tuh perusahaan multinasional semua. sangat Ya. bagus sekali. Jadi salah satu yang dipakai ya bahasa Inggris. Nah, Kalau saya di akuntansi Pak, jadi ada namanya tuh istilah akuntansi yang memang nggak bisa di bahasa Indonesia kan gitu. Oh Iya. iya, Jadi iya. beda Pak artinya. Kalau kita buka kamus Ya, ya. Kalau kamus itu sudah bahasa- masuk ke kategori SP Bu. Oh iya itu beda. English for specific purposes. Oh, itu beda lagi ya. Istilah matematika gitu atau Iya. biologi. Iya. Ya, benar-benar. Nah, jadi mungkin target di LC sendiri apa ya untuk menyeragamkan kemampuan soft skill bahasa Inggris tadi tuh apa kira-kira? Kalau target kita usahain setinggi mungkin kan gitu ya. Iya. Kalau Maksimal tuh TOEFL berapa sih, Pak? maksimal apanya nih? Skor. Skor. Heeh. Oh kalau skornya 67. 670 ya. Heeh. Nah nanti section 1 dan 3 dari itu dikatakan berapa bagi berapa ya keluar angka 600. 670. Kemudian karena kita berada di wilayah yang tidak jauh dari dunia internasional tadi, jadi memang itu harus kita punya target tinggi. Nah sekarang kita memang masih berada pada proses-proses itu.
Iya. Kita akan naik terus. Termasuk juga apa kira-kira treatment yang bisa kita lakukan. LC sendiri membuka peluang kepada mahasiswa yang aktif, bahkan juga ke umum kita siapkan. Kalau mereka mau mengupgrade skillnya untuk kemampuan TOEFL kita siapkan. Oh bisa Pak? Bisa. Berarti kalau pelatihan TOEFL sekarang boleh ke LC gitu Pak? Oh iya dong bisa. Nah iya ini kami menunggu jawaban nih Ini sebenarnya. masyarakat juga perlu tahu ini. Iya, Jadi masyarakat boleh nih yang Iya. mau meningkatkan grade TOEFL-nya daftar ke LC-nya Undrika. khususnya Betul. sahabat Undrika yang mungkin sedang terbentur di TOEFL, mungkin bisa tanya-tanya langsung ke LC di depan. Ketemu Pak Sola, Pak saya mau mengadukan nasib. Iya Pak, tidak menutup kesempatan untuk dosen juga ya Pak. Iya. Ya, semua apalagi kan juga. kalau kita kan sekarang untuk studi lanjut salah satu persyaratannya tuh Iya. ada salah satunya TOEFL juga ya. Pada Jadi dasarnya ujung-ujungnya gini, TOEFL. Kalau UUT. program untuk upgrade tadi itu kita siapkan dari semua jenjang. Baik itu kelas pemula Ya, sampai ke oh kelas ya. mahir kita siapkan. Pre-basic gitu ya, Iya, basic kita siapkan. ya. Ya Pak, kami menunggu infonya Pak. Misalnya buka kelas gitu kan mantap, Oh, kita gitu, punya iya, kelas iya, sendiri. Oke, lanjut. Kemudian kalau balik lagi ke LPPM. Jadi sekarang tuh lagi ada event terbaru nggak sih Pak di LPPM? Ya, saat Selain ini, KKN ya, karena kan KKN dalam waktu dekat juga ya. Waktu dekat. KKN akan lagi dalam persiapan untuk tahun ini. Nah, yang terbaru itu kita sekarang lagi call proposal untuk penelitian internal. Kita beri kesempatan kepada semua dosen-dosen kita untuk mengajukan ide-ide untuk dalam penelitian. Nah, mungkin kita dalam 2-3 minggu ke depan kita sudah terima proposalnya, ya. dan nanti kita ada Besok kan terakhir Pak. ya 15 Juni Ya. ya, 15 Juni. kemudian nanti ada penyaringan secara internal di LPPM, kemudian kita minta reviewer yang sudah qualified untuk menilai semua proposal teman-teman. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan bagaimana kita bisa menembus lebih banyak lagi, tentunya belum pernah tertembus, lebih banyak lagi gitu kan. Hibah-hibah dikti yang memang salah satu standar untuk menunjukkan kualitas pada dosen kita. Nah, jadi kita akan persiapkan itu ya, tentunya dengan banyak kita menjalin kemitraan dalam penelitian, kemudian memanggil senior-senior, profesor-profesor untuk bisa kita lebih mantap lagi ke depannya. Nah, muara dari penelitian itu adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Nah, oleh karenanya penelitian ini menjadi standar mutlak untuk menentukan kualitas perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah ditanyakan pada level yang sudah sangat bagus. Dan itu perlu dipertahankan. Ya. Perlu Level dipertahankan. apa Pak? Utama. Alhamdulillah. Makanya perlu Sahabat dan sahabatnya Undrika. yes. Ada istilah baru nih sekarang. Sahabat. Terus kan masuk ke KKN ya Pak. Jadi Ya. kan KKN kan kemarin pandemi, kemudian tapi KKN masih tetap lanjut ya Pak? Ya, jadi karena itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen itu dia melakukan pengabdian langsung kepada masyarakat, memberikan solusi dari persoalan-persoalan di tengah masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup dan macam-macam gitu. Nah, khusus untuk mahasiswa, karena mahasiswa sudah melakukan pengajaran di kelas, belajar mengajar, kemudian sudah melakukan nanti pada akhirnya melakukan penelitian untuk skripsinya. Terakhir dia harus melakukan Pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi untuk mahasiswa. Nah, oleh karenanya kebijakan rektor itu mempercayakan kepada lembaga LPPM untuk membuat merumuskan, merancang, karena situasi ini kan berubah-ubah nih. Kalau tidak dalam masa pandemi kita bisa dengan leluasa berinovasi gitu kan, melakukan banyak hal, berkegiatan di tengah masyarakat, kemudian langsung membantu. Nah, namun
tidak mengurangi apa namanya itu ya, Esensial esensial keilmuan ya. daripada kegiatan itu. Meskipun dalam masa pandemi kita mencoba merancang bagaimana persoalan-persoalan di tengah masyarakat itu meskipun terbatas karena situasi COVID ini, tapi kita tetap bergerak. Ya, Luar harus. biasa. Ini luar biasa nih hari ini. Terus berarti kan tidak KKN besok juga belum tahu juga nih apakah Ya. sudah kita tatap muka atau masih dengan sistem yang lain. Terus lanjut lagi, kita kan sudah kurikulum merdeka nih. Ya. Nah, salah satu yang diusungkan nih di kurikulum tersebut adalah KKN ya Pak. Iya. Nah, dulu Iya. tuh KKN tuh cuma 3 SKS. Sekarang KKN itu harus minimal tuh 10 SKS ya Pak. Ya, jadi begini, interpretasinya adalah dia bisa diekuivalenkan dengan sejumlah SKS seperti itu. Secara internal kita SKS KKN masih 3 SKS. Nah, tapi kalau kita menjalankan KKN Merdeka ini dalam persiapan, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan sudah diimplementasikan, karena itu bagian dari taat kepada peraturan pemerintah kan. Nah, kita kalau mau unggul memang harus diundikan. Harus diundikan. Harus diundikan. Betul Pak, betul. Ya, jadi Sesuai ada visi misi Undrika, ada unggul, beberapa- kreatif dan mandiri ya. ya, ada beberapa kegiatan yang bisa diekuivalenkan dengan KKN. Nah, tinggal lagi apa yang mau diekuivalenkan, tinggal lagi kita melihat kalau di standar mutu itu ada yang namanya standar pembelajarannya apa. Iya. Nah, itu kan. Jadi kita ini cocok dengan KKN. Nah, jadi kalau KKN Merdeka nanti berlangsung, mahasiswa ataupun masyarakat ataupun mahasiswa yang sudah kuliah di Undrika itu lebih banyak memang tidak lagi pusing-pusing lah gitu kan. Pokoknya kan karena kebanyakan daripada mahasiswa kita sudah bekerja. Iya. Nah, kan gitu kan, sudah bekerja dan kemudian pamannya salah satu contoh. Ada mahasiswa kebetulan dia lagi bekerja di satu instansi baik pemerintah maupun swasta, umpamanya masuk pada tim penanggulangan COVID. Umpamanya kan Itu gitu. udah dianggap. Contoh. Nah, itu Sudah. bagian sudah bisa diekuivalenkan. Tapi diekuivalenkan pekerjaan-pekerjaan dia membantu masyarakat itu diekuivalenkan dengan mata kuliah KKN-nya. Nah, seperti itu. Dengan catatan-catatan. Dengan catatan-catatan ya. Laporan-laporan gitu ya. Laporan, kemudian ada memang validasinya. Tidak kemudian sekedar ada- acungan tidak jari, sekedar, Pak. ya benar lah Pak. Ya. Betul. Nah, Oke. Kemudian ya itu tadi berarti bagaimana kesiapan dari perguruan tinggi untuk kurikulum tersebut juga didukung oleh Iya. LPM ya Bu? Iya. Sekarang kita lagi seperti dijelaskan Pak Ramses, kita telah lagi mempersiapkan kurikulum MBKM yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah tetapkan perundang-undangan. Jadi prodi-prodi draftnya itu rata-rata sudah 85%, tinggal pengesahan dari pimpinan bagaimana mengaplikasikannya itu di semester ke depannya. Ganjil ini Nah, targetnya. itu ya mata kuliah yang diekuivalenkan itu tidak terlepas dari mahasiswa nanti lulusannya mau jadi apa. Jadi mata kuliah yang diekuivalenkan harus sesuai dengan profil lulusannya tersendiri. Iya. Jadi prodi mempunyai kebebasan tersendiri mata kuliah apa itu yang akan diekuivalenkan. Seperti itu, Mbak. Iya, betul. Ya kami sebenarnya ya di prodi salah satu tugas beratnya yaitu menyusun kurikulum untuk ya demi lulusan yang berkualitas ya, Ya. yang unggul tadi. Itu. Iya itu. Yang unggul. Ya kami siap untuk kurikulum Merdeka. Kemudian ya LC berarti balik lagi ya Pak. Maksudnya nggak menutup untuk bahasa lain nggak Pak selain bahasa Inggris? Karena kan dia bukan English Language Center kan sebenarnya dia Language Center. Prospek pasti seperti itu. Memang seharusnya sudah mulai dipikirkan dan dirancang dari sekarang. Minimal contohnya adalah bahasa Indonesia. Iya betul. Iya karena kan semua bahasa kita sendiri sebenarnya perlu dibagusin ya. Itu juga ada salah nih bahasa Indonesia saya. Dibagusin sebenarnya. Bahasa Inggris punya standar. Betul, Indonesia juga punya standar. Juga punya standar.
Iya. Apalagi menunjang penelitian tadi ya, karena kalau kita penelitian kan kita menggunakan bahasa Indonesia juga gitu. Dan deskripsi pun salah satu tantangan kita sebagai dosen pembimbing yaitu bagaimana di penulisan Iya, skripsinya. betul sekali. Itu perlu itu Pak yang bahasa Sangat Indonesia. perlu. Contohnya begini, ketika kemarin saya itu ada sosialisasi tentang UKBI dari bahasa Indonesia. Jadi karena Pak Rektor menugaskan pusat bahasa, jadi saya berangkat ke sana. Dan salah satu kegiatannya adalah kita tes. Jadi saya yang orang Indonesia yang sehari-hari berbahasa Indonesia dites kemampuan Bahasa berbahasa Indonesia. Indonesia. Kalau saya tidak salah, jadi ada rank capaian. Kalau di TOEFL kan angka. Iya, skor Kan, ya. angka skor dari tingkat berapa sampai ke 670-an gitu kan. Iya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada ranknya. Jadi yang paling bawah itu kalau enggak salah, kalau enggak salah itu namanya terbatas. Kalau enggak salah ya, paling bawah itu terbatas, kemudian marginal, kemudian semenjana, kemudian mahir, dan ada lagi 2 lagi terakhir. Gitu. Iya betul. Dan saya akhirnya ketika saya tes itu, saya bandingkan dengan kemampuan saya dalam bahasa Inggris dulu. Di bahasa Inggris saya 500 itu gampang. Di bahasa Indonesia saya 400 itu. Wow. Berarti Jadi saya sendiri menjadi masalah gitu loh. Berarti kan 400 itu di level mana itu? Semenjana. Semenjana ya. Jadi kan menjadi satu catatan gitu. Iya. Iya, Jadi betul. bahkan tidak ada kemungkinan mungkin ya Bapak Suatu Ramses yang Ah, seharian berbahasa Indonesia sama dengan saya kan begitu kan. Jadi Iya. kenapa tidak? Jadi tidak ada kemungkinan akan dilakukan. Ya sama sih kayak misalnya di Jepang ya Pak. Kalau di Jepang itu kan punya skor. Pernah ke Jepang. Enggak, belum pernah Pak. Saya nonton YouTube juga sih sebenarnya. Misalnya ngambil studi di Jepang, Jerman ya, itu sangat mengedepankan bahasa Nasionalnya. nasional mereka gitu. Jadi sebelum kita ngambil studi di situ, hal utama yang menjadi standar itu ya bahasa mereka gitu. Kita harus lulus dulu minimal kayak Jepang itu level berapa gitu. Di Jerman pun juga begitu. Dan harusnya di Indonesia juga begitu ya. Jadi Mudah-mudahan sebenarnya segera, gitu. jadi sebenarnya standarnya itu bukan selain TOEFL Ya, juga ya. bahasa Indonesia, karena saya sendiri mungkin entah itu apakah penggunaan padanan kata bahasa Indonesia sudah tepat atau belum. Ya namanya bahasa Indonesia dulu dari kita 9 tahun ya, SD, SMP, SMA, kuliah pun dapat bahasa Indonesia 2 dan itu cuma 2 SKS. Ibu lahir aja nangisnya pakai bahasa Indonesia. Bu. Enggak, saya bahasa Minang sih Pak. Ya itu tadi, apalagi kita kan beraneka ragam bahasa ibu ya, jadi memang disatukan di bahasa Indonesia perlu untuk ada standarnya juga gitu. Dan kebetulan saya tambah Ibu ya. Jadi di Batam ini kan dengan fenomena di Batam seperti ini, Iya. kota industri, jadi memang 2 bahasa ini mengharus. Jadi bahasa Indonesia untuk internal orang Indonesia sehingga mencapai pada grade tertentu, kemudian kepada Asing ya. asing yang mau TKA. masuk di Batam atau masuk di Indonesia. Dan Tantangan juga otomatis sih mereka Pak. walaupun tes begitu kan ya, mereka mungkin komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, dari kita juga harus siap ketika mereka harus kita tuntut untuk berbahasa Inggris. Jadi 2 ini memang harus. Ya mudah-mudahan akan segera ada penambahan unit kan begitu. Iya, betul. Karena perlu sih itu ya untuk menjaga kualitas tadi yang unggul ya. Mungkin kita unggul. Jadi kita ini Unika bukan yang unggul, tapi Unika Unggul, kreatif, mandiri. Mantap. Pakai mantap ujungnya ya Pak. Nah, mungkin di akhir sesi nih, mungkin masing-masing lembaga bisa menyampaikan harapan baik itu untuk perguruan tinggi kita dan untuk sahabat Unrika nih yang di rumah. Sahabat Unrika nggak cuma mahasiswa ya, jadi ada dosen mungkin memberikan semangat. Silakan nih, siapa dulu, Home Pimpa? Ladies first ya, ladies first. Baiklah. Kalau harapan saya, mudah-mudahan kita ke depannya sudah membudayakan mutu itu tersendiri. Jika mutu itu sudah mendarah daging, insya Allah lebih baik ke depannya. Ya, Itu betul. aja sih. Dari internal ya. Ya itu tadi, internal itu ya diri sendiri ya, betul. Membudayakan mutu ke diri sendiri. Betul. Pak Oke. Pak Ramses. Hah? Senior. Ya, berharap semuanya
bisa saling sinergi, bahu-membahu gitu kan, baik di internal dosen, mahasiswa, pimpinan dan karyawan untuk menjadikan kita lebih baik dari yang sekarang. Nah, kemudian masyarakat juga bisa menerima manfaat dari kinerja-kinerja, hasil-hasil yang kita capai. Sebenarnya manfaat yang kita dapatkan itu untuk masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya sekedar dapat ijazah, tapi dia betul-betul mendapatkan sebuah ilmu yang dia bawa bisa bersaing di dunia kerja. Betul, Terima Pak. kasih. Iya, luar biasa. Dari Pak Solah yang namanya beda. Baik, ini closing statement jadinya. Iya. kan ya? Iya, Pak. Untuk Jangan sahabat kata-kata Unrika terakhir ya, Pak. Jangan kata-kata terakhir ya. Untuk sahabat Unrika, baik yang aktif sekarang sebagai mahasiswa ataupun yang mungkin sudah wisuda Alumni ya, alumni. Jadi terkait dengan TOEFL, satu, kita positive thinking. TOEFL itu nggak susah. Betul. TOEFL itu mudah. Betul. Jadi ibarat kata, kalau saya ingat dosen saya dulu itu bilang, impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, jadi saya berani pastikan TOEFL tidak semenakutkan yang seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Oke. Saya salah satu yang takut TOEFL, Pak, dulu. Jadi motivasinya ya itu tadi kan, ada kenapa sih harus takut gitu ya. Baiklah, sangat luar biasa ya. Episode kali ini ada 3 lembaga yang sebenarnya itu punya berperan penting untuk menjaga kualitas suatu perguruan tinggi, apalagi untuk Unrika. Jadi sahabat Unrika di rumah ya jangan takut ya, untuk yang mungkin sahabat Unrika, sahabat Unrika yang belum bergabung di Unrika, jangan takut karena kami insya Allah memang perguruan tinggi yang sudah menjaga kualitas itu sendiri. Baik, sampai jumpa di episode-episode lainnya. Ingat, salam kece dari host kecenya Unrika TV, Rafika. Jangan lupa teman-teman sahabat Unrika untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan tetap menjaga kesehatan. Dan salam unggul kreatif mandiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.